Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang di dalam program On Target, dan pada kali ini kita akan diajar oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Paul Keram, yang akan membahas mengenai definisi hikmat secara ilahi. Mari siapkan hati dan pikiran kita, dan kita fokus akan firman Tuhan. This is your time. Thank you. Today we want to talk on the subject of wisdom. Hari ini saya mau bicara mengenai hikmat. There is God's wisdom and there is worldly wisdom. Ada yang disebut hikmat Allah, ada juga hikmat dunia. It would be good to memorize Jeremiah chapter 9, Mari kita juga mengingat Yeremia pasal 9, verse 23 and 24. ayat 23 dan 24. Here are three areas where man is proud. Firman Tuhan menyatakan 3 hal yang membuat seseorang sombong. Let not the wise man glory in his wisdom. Barang siapa bermegah, janganlah ia bermegah atas hikmatnya. Intellectual attainments. Ini adalah pencapaian intelektual. Let not the mighty man glory in his might. Yang kedua, janganlah bermegah atas kekayaan, Physical strength, kekuatan fisik, military might, kekuatan militer, athletic accomplishments. pencapaian atlet. Let not the rich man glory in his riches. Dan janganlah bermegah di dalam kekayaan. We can't take any of these things with us. Karena tidak ada hal-hal duniawi yang bisa kita bawa. Verse 24, Ayat 24. but let him who glories glory in this, that he knows and understands me, says the Lord. Tetapi barang siapa ingin bermegah, hendaklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia mengenal aku, kata Tuhan. Man thinks in his wisdom that to attain a great name, to have power and influence, this is wisdom. Banyak orang berpikir bahwa dengan memiliki pengaruh, memiliki keuangan, ini adalah hikmat. But God sees things very differently. Tapi Tuhan melihat segala sesuatu berbeda. At the moment we die, we can't take any of those things with us. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita bawa dari semua hal itu ketika kita pulang ke surga. The Apostle Paul taught us Paulus pun mengajar kita, that the world by its wisdom did not know God. dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Tuhan. The preaching of the cross is foolishness to the world. Bahwa khotbah atau Injil mengenai salib adalah kebodohan. The world has no eternal vision. Karena dunia tidak memiliki visi kekal. So what is true wisdom from God's perspective? Sesungguhnya apa yang disebut hikmat sejati melalui sudut pandang Tuhan? When God came down from heaven Ketika Tuhan Yesus turun dari sorga and became a man, menjadi manusia, this is what Jesus taught. Dia berkata demikian. In Matthew 7, Matius 7 verse 24 to 27, ayat 24 sampai 27. he's going to define wisdom from God's point of view. Dia akan memberikan arti bijaksana, hikmat dari sudut pandang Tuhan. He who hears my words and obeys them, he is a wise man. Barang siapa mendengarkan suaraku dan melakukannya, ia adalah orang yang He's bijaksana, building his whole life on a solid foundation. yang membangun rumahnya di atas dasar yang teguh. And when the storms of life beat upon his life and his home, it will not fall because it's founded on a solid foundation. Dan ketika badai kehidupan menerpa kehidupan dan rumahnya, rumahnya tidak akan hancur karena didasari fondasi yang kokoh. This message is for believers. Saudara, pesan-pesan ini adalah bagi orang Kristen. Unbelievers don't listen to the words of God. Orang-orang tidak percaya, tidak mau dengar suara Yesus. But now there's a warning in verse 26. Dan di dalam ayat 26, sebuah peringatan terjadi. But everyone who hears my words and does not obey them. Barang siapa mendengar suara dan perintahku tetapi tidak melakukannya. Christians. Orang Kristen itu, He is a foolish man and he's building his whole life on a bad foundation. dia adalah orang yang bodoh yang membangun seluruh hidupnya di atas dasar yang goyah. And when the storms and tests of life come, he's going to collapse, and great is the fall of it. Dan ketika badai kehidupan ini menerpa rumahnya, besarlah kerusakannya.
So what is divine wisdom? Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya definisi hikmat? It's to carefully listen to the words of God and obey them. Hikmat ilahi adalah mendengarkan baik-baik firman Tuhan dan melakukannya. Many Christians sit in church and they listen to the words of God, but they do not obey them. Banyak orang Kristen duduk mendengarkan firman Tuhan, tetapi setelah itu mereka tidak melakukan dan menaati. One of the greatest examples in the Bible Salah satu contoh di dalam Alkitab is the life of King Solomon. adalah Raja Salomo. He wrote 3,000 proverbs. Dia menulis 3.000 Amsal. He was given wisdom from God, Dia memiliki hikmat daripada Tuhan, but he disobeyed everything he preached. tetapi dia melanggar semua khotbahnya. Solomon preached on self-control, Dia berbicara mengenai moral purity, pengendalian diri, kemurnian moral, moderation, dan juga sikap yang baik. many wonderful virtues. Banyak perilaku-perilaku yang baik dan indah. But everything he preached in Proverbs, he disobeyed. Tapi semua yang dia tulis di dalam Amsal juga dia langgar. He warns about the adulterous woman. Dia menulis di dalam Amsal-Amsal awal mengenai wanita dunia yang wanita asing. So what does he do? Apa yang dia lakukan? He has 1,000 women. Dia memiliki 1.000 perempuan. I can't imagine such a thing. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. But everything he preached, he disobeyed. Ternyata apapun yang dia khotbahkan, dia langgar. In Matthew 7:21 to 23, Matius 7, 21 sampai 23. Jesus talks about the judgment seat, the final day of judgment. Yesus bicara mengenai takhta Kristus, takhta putih. Lord, we've done all these wonderful works in your name. Tuhan, kami sudah lakukan semua perkara besar ini dalam nama-Mu. And the Lord has to sadly say, depart from me, you who continually practice lawlessness. Tetapi Tuhan harus berkata, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. I know of a pastor who had a big church. Saya mengenal seorang pendeta dengan gereja besar. He looked very successful, Dia terlihat sangat berhasil. but he was having affairs with 5 different women in the church. Namun sayangnya dia berselingkuh dengan 5 perempuan gereja. People think, well, because of all the good things I'm doing for God, God will excuse this thing in my life. Ada orang-orang yang menyangka, saya kan berbuat hal-hal besar buat Tuhan. Pastilah Tuhan itu maklum dengan semua dosa-dosa ini. What is wisdom? Apakah hikmat, saudara? It's to hear God's words and do them. Mendengar suara Tuhan dan melakukannya. At the end of Solomon's life, Di dalam kehidupan Salomo, he wrote the book of Ecclesiastes. dia menulis kitab pengkhotbah. He was depressed. Tapi di situ dia depresi. He was confused. Dia bingung. He said everything is empty and meaningless. Semuanya dia berkata kosong dan tanpa arti. This was the result of knowing so many things and hearing the Word of God and preaching the Word of God, but not doing it. Inilah hasil dari mendengar firman, mengkhotbahkan firman, tapi tidak melakukannya. So here is God's definition of wisdom. Sekali lagi, hikmat dari Tuhan adalah To hear the words of God and obey them. mendengar firman Tuhan dan melakukan.